Jangan biarkan kebaikan itu berjuang sendirian, karena kezoliman akan terus ada. Bukan karena banyaknya orang-orang jahat, tapi karena diamnya orang-orang baik. Kembali lagi bersama saya Stephen. Seperti biasa jangan lupa siapkan apa? Ya tentunya kopi dan Nutbray untuk menemani kalian dalam menonton alur cerita film ini. Selamat menyaksikan dan celepot! Demi memuaskan kalian semua, kita akan menghadirkan beberapa film sniper legend yang tidak pernah bosan untuk ditonton. Dimulai dari film pertama yang berjudul Film dibuka dengan ditampilkannya seorang penembak jitu yang sedang membidik targetnya. Dan inilah aktor utama dalam film ini yang bernama Brandon Brackett yang diperankan oleh Chad Michael Collins. Brandon dipanggil pengadilan militer yang berada di bawah yuridiksi PBB karena dituduh desersi dari posnya dan melalaikan tugas. Letnan Allen mempertanyakan posisi Brandon pada tanggal 4 Agustus 2010. Brandon menjawab dia berada di Republik Kongo, Afrika. Dia dan regunya ditugaskan untuk melatih tentara Kongo dari serangan bersenjata kelompok pemberontak yang didukung organisasi teror Ridau. Ceritanya pun dimulai. Brandon dan rekannya Kapten Nelson menjelaskan kepada pasukan Kongo senjata AKS-74 buatan Uni Soviet dirancang untuk menggantikan AK-47. Senjata ini mampu menembus rompi anti peluru. Tak lama, Kapten Nelson dan Sersan Brandon dipanggil oleh Kolonel Jagger. Dia meminta pelatihan ditunda sementara karena ada tugas yang harus dilaksanakan. Tim mereka akan menuju wilayah konflik untuk menjemput seorang warga Eropa yang bernama Jan van Brun. Rumahnya berada di Mukana. Untuk menuju ke sana, mereka harus melewati perbatasan. Nelson diperintahkan membawa 10 anak buahnya untuk menjemput Jan dan para pegawainya. 1 hari sebelum berangkat, Brandon dan timnya yang tergabung dengan pasukan PBB melakukan latihan fisik terlebih dulu di area fitness. Tak berselang lama, datanglah Letnan Allen dari Inggris untuk melakukan latihan yang sama. Brandon ditantang rekan-rekannya untuk mengajak bicara wanita itu, dan taruhannya $10. Brandon yang terkejut karena pangkatnya lebih tinggi dan dicuekkan wanita ini, tidak mampu berkata-kata lagi dan menjadi ledekan teman-temannya. Singkat cerita, misi pun dimulai. Brandon dan timnya berangkat menggunakan mobil UN. Beberapa tentara Afrika terlihat ikut dalam misi ini. Mereka harus melewati perbatasan, dan terlihat seorang pemburu bernama Chandler dan teman-teman Eropanya masih berburu bebas di hutan Afrika ini. Mereka sampai di rumah milik Jen yang berada di area hamparan yang cukup luas jauh dari penduduk Kongo lainnya. Surat perintah langsung ditunjukkan kepada Jen bahwa dia harus segera ikut keluar dari wilayah ini. Jen yang merasa tidak punya masalah dengan siapapun, dia menolaknya. Meskipun para pekerjanya sudah lebih dulu meninggalkannya. Dia merasa tidak takut karena peternakan ini telah dibangun oleh mendiang ayahnya. Karena Brandon memaksa, Jen akhirnya luluh tapi dia ingin berbicara dengan komandannya. Ketika mereka keluar, Brandon melihat sesuatu yang membahayakan dan tiba-tiba dari arah hutan, seorang sniper melesatkan pelurunya menembak satu persatu pasukan Kongo dan rekan-rekan Brandon. Brandon dan Kapten Nelson dengan kedua rekannya membawa Jen masuk ke dalam kontainer untuk berlindung. Namun tak berselang lama, sniper itu kembali melepaskan tembakan yang mengenai Jen dan leher rekannya Brandon. Di dalam kontainer itu, Brandon menemukan kotak berisi peluru M1 milik tentara Amerika. Rekan mereka yang tidak sabar kembali menjadi korban sniper itu. Brandon meminta Kapten Nelson bersabar sampai matahari turun agar pandangan sniper itu memudar. Mereka segera lari secepat mungkin. Sialnya, bahu Brandon tertembak hingga dia terjerumus ke dalam lubang.
Nelson yang berada di belakangnya hendak menolong, namun naas dia terkena headshot. Brandon pingsan. Sniper itu muncul untuk memastikan kematian mereka. Tersadar dari pingsannya, Brandon berada di kemah Martin Chandler, seorang pemburu yang pernah dia lihat saat perjalanan. Meskipun lukanya belum pulih, Brandon memilih kembali ke lokasi memastikan kondisi rekan-rekannya. Selain sebagai pemburu, Chandler pun membantu anak-anak yatim piatu korban konflik. Brandon ditemaninya kembali ke rumah Jen. Saat masuk ke dalam rumah, seorang bocah bernama Kelly menodongkan senjata kepada Brandon. Dia mengira Brandon yang membunuh ayahnya. Untungnya Chandler mengenal ayahnya saat dia sekolah dia tinggal dengan bibinya. Chandler membawa kembali Brandon dan Kelly ke camp. Namun saat mereka sampai, pemberontak sedang melakukan aksinya menghabisi para pemburu dan menculik bocah-bocah itu untuk mereka didik menjadi tentara. Mereka berhasil menghabisi beberapa pemberontak dan sisanya kabur membawa anak-anak. Brandon akan berjalan kaki bersama Kelly kembali ke pangkalan. Sedangkan Chandler akan mengejar pemberontak itu untuk menyelamatkan anak-anak. Brandon dan Kelly sampai di perbatasan. Dia merasa tidak kuat lagi akibat luka tembak di bahunya. Seketika Brandon pun ambruk. Scene berpindah ke pusat latihan menembak. Sang instruktur bernama Richard Miller ditugaskan untuk terbang ke Afrika. Brandon kembali sadar dia berada di pangkalan PBB. Miller ternyata teman dari ayah Brandon yang ditugaskan untuk membawanya pulang. Tapi Brandon yang kehilangan rekan-rekannya bertekad untuk mencari pelakunya. Sniper baginya tidak lebih dari seorang pengecut yang menembak dari tempat persembunyian. Tapi satu-satunya cara untuk mengejarnya, dia harus menjadi seorang sniper pula. Di malam hari, Brandon diajak berlatih membidik targetnya dari jarak 200 meter. 200 yards. How do you know that? Brandon dan Kapten Ngoba yang berhasil selamat karena kabur dari lokasi dipanggil kolonel. Terungkap, proyektil peluru yang ditemukan berjumlah 147 butir. Pelakunya menggunakan senapan sniper Amerika yang digabung dengan putaran Rusia. Namun kolonel tidak mempunyai wewenang dan sumber daya untuk mengungkap kasus ini. Brandon sangat kecewa dengan jawabannya. Itu artinya pelakunya akan hidup bebas. Brandon mulai mencari petunjuk dari Kelly musuh ayahnya yang mungkin berhubungan dengan kasus ini, termasuk foto militer yang sebelumnya dia lihat. Brandon dan Letnan Allen akhirnya makin dekat dan setelah itu mereka pun celepot. Malam itu, Brandon memutuskan kembali ke Kongo untuk mencari pelaku pembunuhan rekan-rekannya. Sampai di sebuah camp, Brandon kembali bertemu Chandler. Brandon akan membantunya menemukan anak-anak itu kembali. Sebelum itu, dia meminta bantuannya untuk mencari sumber senjata milik musuh. Singkat cerita, mereka menemukan lokasi pemberontak menahan anak-anak yatim itu. Saat pemberontak itu hendak memenggal salah seorang anak, Brandon langsung melesatkan tembakan. Para pemberontak itu dia habisi satu persatu. Bahkan salah seorang dari mereka mesti berkali-kali ditembak Brandon sebelum benar-benar tumbang. Chandler yang berada di depan hampir ditembak. Untungnya, seorang penembak misterius muncul membantu mereka. Ternyata itu adalah Miller. Dan faktanya terungkap, sniper yang menghabisi rekan-rekan Brandon adalah Vincent Masiello, marinir yang pernah dilatih oleh Miller. Vincent ditugaskan untuk menghabisi Jen demi membungkam informasi penting. Miller berkewajiban memastikan Brandon tetap hidup karena jasa ayahnya kepada dia. Brandon kemudian menelepon Allen memberi kabar lokasinya dan meminta penjemputan. Allen kemudian meneruskannya kepada kolonel dan Kapten Ngoba. Informasi itu diberikan untuk mencari pengkhianat yang berada di pangkalan PBB. Chandler membawa anak-anak itu keluar dari Kongo.
Ngoba ternyata melihat Vincent Masiello berada di pangkalan PBB. Miller memilih untuk berada di atas menara, sedangkan Brandon bersembunyi di antara rumah. Ellen dikawal pasukan Kongo datang untuk menjemput Brandon. Tapi ternyata pasukan Kongo ini telah berkhianat. Dari atas menara, Miller melepaskan tembakan perlindungan membunuh satu persatu penjahat ini. Brandon meminta Ellen untuk kembali ke pangkalan, sementara dia akan menghadapi pasukan itu. Saat Miller berdiri, tiba-tiba Brandon berhasil menghentikan mobil Kapten Ngoba. Brandon memukul dan memaksanya untuk mengatakan di mana Masiello. Ternyata otak semua ini adalah Kolonel Jagger. Dia memanfaatkan Jen Van Brunt untuk menyalurkan senjata Amerika ke para pemberontak. Tiba-tiba seorang sniper menembaknya. Dia adalah Masiello. Brandon menarik sebuah tali untuk mengecoh Masiello dan menemukan lokasinya. Tembakan itu tidak membunuhnya, hanya melukai wajahnya. Di malam hari, Brandon segera berlari dan hampir terkena tembakan Masiello. Sebelum berlari, Brandon menembak drum minyak agar penglihatan malam Masiello terganggu. Tiba-tiba Brandon sudah berada di belakangnya dan mengeksekusi Masiello. Setelah kejadian itu, dia tidak menemukan Miller di lokasi. Kembali ke pengadilan, Brandon tidak memiliki bukti keterlibatan Kolonel Jagger. Dia muncul di rumahnya dan menodong si kolonel. Your security detail won't be coming, Colonel. He was good and killed. Ngoba told you that? Yes. Jagger mengaku kepada Brandon bahwa dia bersekongkol dengan pemberontak untuk memasok senjata Amerika. Karena Jen terlalu banyak tahu, dia menghabisinya meskipun nyawa prajurit dia korbankan. Pengakuannya didengar Ellen, dan dia langsung ditahan dan akan menghadapi pengadilan militer. Ternyata Miller muncul di sana. Dan setelah itu, kita berlanjut ke film berikutnya yang berjudul Di awal film, kita melihat seseorang sedang membuat sebuah peluru khusus. Kemudian seorang pria tua bernama Stephen masuk ke sebuah gedung. Dia naik ke atap gedung tersebut dan bertemu dengan seseorang yang bernama Simpson. Hey. Simpson diketahui sudah lama tidak berjumpa dengan Stephen karena dia baru saja sembuh dari luka parahnya. They broke me. Di sisi gedung lain, kita melihat sebuah senjata sniper yang sedang mengarah kepada mereka. Simpson saat ini bertugas melatih tentara bayaran sebagai penembak jitu. Terungkap, Stephen dulunya adalah seorang marinir angkatan darat. Simpson kemudian mengeluarkan HP-nya dan mengatakan putrinya menghubunginya. Dia merasa sakit hati karena merasa telah dibuang dari Sentinel oleh Stephen. Tapi Stephen berdalih dia diperintah kolonel untuk melakukan aksi sapu bersih. Melalui HP-nya, ini yang dilakukan oleh Simpson. We did things right. Scene berpindah ke sebuah tempat di Turki. Seorang sniper bernama Brandon ditemani rekannya yang bernama Sana sedang melakukan aksi pengintaian. God, I can't wait to have that blue passport. Which is season over. 1300. Sementara dua sniper lainnya malah sedang asyik bermain catur. How's your focus? Sana sudah melihat target yang mereka incar. Mereka berjumlah cukup banyak dengan berbagai persenjataan. Sana diminta mengukur jarak sasaran dan arah anginnya.
Terbaca, target mereka berjarak 970 meter. Tapi Brandon belum bisa melepaskan tembakan karena pengungsi menghalangi pandangan mereka. This is a senior Taliban. Saat Risi menembak, ternyata dia meleset. Dan ini yang terjadi selanjutnya. Ketika musuh dinyatakan sudah habis, ternyata ada satu orang lagi yang mendekati Risi dan hampir menembaknya. Untungnya, Brandon berhasil menyelamatkannya. Threat down. Ready for evacuation. Over. Brandon dan timnya kembali ke markas mereka di wilayah Mersin, Turki. Saat tiba, komandannya langsung meminta laporan Brandon atas apa yang terjadi di sana. Brandon mengatakan sasarannya sudah terlihat dan harusnya itu mudah. Namun Risi gagal menembak dan pengintainya mati. We lost one today. We'll get him next time. I was on the scope correcting for winter velocity. Congratulations. Kepada mayornya yang bernama Bidwell, Brandon mengatakan akan mundur dari marinir. Alasannya, hari ini dia harus membunuh 5 orang hanya untuk membunuh satu sasaran yang gagal dia lakukan. Mayor Bidwell dengan tegas menolak permintaannya. Sebuah foto seorang marinir yang menjadi legenda sniper terlihat. Status keberadaannya saat ini tidak diketahui. Dan dia adalah ayahnya Brandon. Scene berpindah ke Santorini, Green Island. Mayor Bidwell menemui kolonel terkait anak buahnya yang bernama Stephen tewas terbunuh di Berlin 2 hari lalu. The rest of us are in the shit and you're living a life out here. Yeah, reasonably good man. Dan bukan hanya dia saja, namun juga Hopkins di Florida dan Carswell di London. Tembakan berasal dari jarak 1.500 meter dengan kaliber peluru yang cukup besar. Bahkan pelurunya pelaku buat sendiri dengan spin drift yang disesuaikan hitungannya. This guy's a serious motherfucker. Awalnya, Mayor menyangka bahwa kolonel telah menuduhnya karena dia salah satu penembak yang bisa melakukan itu. Mayor Bidwell menduga pelakunya adalah Simpson, marinir yang baru saja kembali dari Afghanistan beberapa bulan yang lalu. Dia merasa dendam karena telah dibuang, karena pekerjaan kotor yang sudah terlalu lama dia lakukan. Diduga kolonel akan menjadi target kelimanya. Karena tadi malam ada pembunuhan yang keempat, yaitu Thomas Beckett, ayah dari Brandon Beckett. Mayor berencana mencari Simpson untuk menghabisinya. So what are you gonna do about it? There's an axe coming through your door, Colonel. They still calling you bullet face? Di sebuah tempat hiburan, Brandon dan timnya terlihat sedang santuy. Sana sudah mendengar permintaan Brandon untuk ditransfer dan inilah membuat Sana sedikit kesal karena Brandon belum memberitahunya. Terungkap kenapa Brandon mau menjadi penembak jitu karena saat dia bertugas di Republik Kongo, seorang penembak jitu hampir saja membunuhnya. Tiba-tiba Risi muncul menyalahkan Brandon karena komandan memberinya teguran. Baku hantam pun terjadi. Sana menceritakan kisahnya sebagai anak wali kota di Lebanon. Ayahnya tewas oleh polisi yang dibayar untuk menjaganya. On the front steps. I joined the Corps. We learned a lot from him. So you find a shooter who you trust. Di pagi hari, Brandon dipanggil Mayor Bidwell. Dia memberi kabar mengejutkan bahwa ayahnya telah tewas ditembak oleh seorang sniper mantan marinir Amerika. I know you never knew him. That it? Mayor akan membuat tim kecil untuk memburunya. I myself will take this thing into your own hands. Yes, Major. Mayor Bidwell dan timnya akan melakukan sebuah misi di Suriah. Sedangkan Brandon menyusup keluar dari pangkalan militer lalu bertemu dengan seorang pria tua di pelabuhan. Brandon menumpang kapalnya untuk memburu pelaku pembunuh ayahnya. Tim dari Mayor sampai di Suriah. Sana mendapat rekan baru yang bernama Eddie. Mereka mendapat tugas untuk menjaga Mayor Sophie yang menjadi target selanjutnya Simpson. Ini terkait dengan misi mereka di Sentinel Afghanistan tahun 2004. You're the last one alive. Brandon terlihat sudah sampai di Suriah. Sedangkan tim yang dipimpin Mayor Sophie ini bertugas untuk mencegat kelompok teroridau yang membawa 380 ton narkoboy untuk diperdagangkan di Eropa.
Mereka dilindungi kartel bersenjata lengkap yang harus disapu bersih tim pasukan khusus ini. Sementara tim Bidwell akan mempergunakan perangkat teknologi untuk menjaga keamanan Mayor Sophie dari belakang. We'll also be filling the surrounding areas. I'll be monitoring all the video feeds on the crime. Invited him with a stream of unsecured. Well said. Saat sedang berjalan, Brandon dihadang 2 petugas kepolisian lokal dan ini yang dia lakukan. Sana bertanya kepada komandannya kenapa dia dipanggil Bullet Face. Terungkap, Mayor mempunyai 74 orang anak buahnya yang terbunuh dan 67 diantaranya tertembak di wajahnya. Di tempat ini, Mayor dan timnya akan melakukan pengintaian untuk misi mereka. Dan inilah pimpinan teroridau yang sebelumnya gagal dihabisi Brandon. Brandon sendiri sampai di sebuah gedung tinggi yang tidak berpenghuni. Tim sudah berada pada posisinya, begitupun Brandon sudah mempersiapkan senapannya. Target indicators down there. Tak lama, kelompok teroridau sampai di kota ini. Bidwell meminta Sana mengawasi gedung sekitar untuk mencari keberadaan Simpson. Find me Simpson, Viper 1. Kolonel menghubungi Bidwell untuk segera menyelesaikan masalah ini dan jangan sampai ada marinir yang terbunuh lagi. Just hurry up. Truk kedua muncul membawa anggota kelompok teroridau. Tim darat dari pasukan Sophie telah bersiap juga untuk menghabisi kelompok ini. Team Charlie, you're on me. Brandon di luar tugas resminya berusaha mencari sosok Simpson di sana. Ternyata musuh mengetahui keberadaan tim marinir ini. Kontak senjata pun dimulai. Di luar dugaan, ada seorang sniper cewek dari kelompok musuh. Dia berhasil menembak mati Eddie Chantara. Dan inilah tembakan gokil dari Mayor Bidwell. Pasukan musuh tidak bisa mengimbangi pasukan marinir Amerika. Tembakan dari Sana berhasil melukai sniper wanita ini. Dan sekarang giliran Brandon membantu pasukan marinir. Nice work. Sebuah RPG dilesatkan ke lokasi Mayor Sophie. Dan tembakan kedua berhasil digagalkan oleh Brandon. Akhirnya, marinir Amerika berhasil menguasai keadaan. Saat malam tiba, mereka mengira sudah aman. Mayor Bidwell berkumpul dengan Sana dan Mayor Sophie, namun tiba-tiba Brandon berusaha mencari lokasinya, dan inilah sosok Simpson. Mereka berdua terlibat adu tembakan. Jarak tembak dan arah angin membuat tembakan Brandon beberapa kali meleset. Ketika Simpson sudah membidiknya, tiba-tiba seseorang menembak yang mengenai lengannya. Tak diduga, pria yang menembak itu adalah Thomas Beckett, ayah dari Brandon yang ternyata masih hidup. Dia ada di sini untuk melindungi anaknya. Thomas terkejut karena pelakunya adalah Simpson, orang yang pernah dia didik. Master guns. I know people too. Sementara itu, Brandon masih berusaha mengejar Simpson. Thomas, Bidwell, dan Sana berpencar untuk memburu mereka. We'll ask whoever we leave alive. Di pagi harinya, mereka terlihat di posisi masing-masing. Sana sedang menyisir lokasi persembunyian wanita itu, hingga dia mendapatkan sebuah petunjuk. Sementara Bidwell sedang memburu pimpinan teroridau dan hampir saja menembaknya. Sedangkan Sana mencoba naik ke sebuah atap untuk menjebak wanita itu. Tiba-tiba, keduanya terlibat baku tembak. Sedangkan Bidwell berhasil menangkap gegedugnya musuh. Brandon berhasil menangkap Simpson yang sedang duduk santuy. Dia beralasan sedang menunggu evakuasi.
Tiba-tiba dia berusaha menembak Brandon dan kembali kabur. Brandon ditodong oleh Simpson. Dia mengatakan ayahnya masih hidup dan sedang berada di sini. Brandon disuruh menyampaikan pesan kepada mereka bahwa dia akan memburu mayor dan kolonelnya. Sementara Bidwell ditugaskan untuk menghabisi kelompok yang mungkin saja datang mengincarnya. Don't ask, don't tell. Brandon baru sadar ayahnya ada di sana. Saat melanjutkan perjalanan, mereka bertemu Sana. Sana menyarankan Brandon untuk berbicara dengan ayahnya. Selama ini, Brandon merasa tidak mengenali ayahnya sendiri yang terlalu sibuk dengan hidupnya sebagai seorang sniper. Where the fuck you been my whole life? Bidwell yang datang mengatakan, Simpson kemungkinan besar memburu kolonel yang sedang berada di Yunani. Tak lama, Rhys yang sedang kesal kepada Brandon datang membawa truk. He's the only one we didn't take on the mission. Reese? We good? Dalam cerita Thomas, Simpson menjadi gila. Saat tahun baru, dia membantai orang dengan pistolnya dan berlari ke hutan nasional tanpa makan dan minum. Saat mereka mengejarnya, dia naik ke pegunungan salju dan duduk santuy hingga mereka menangkapnya. Staring into the dawn's early light. Do you think he's in on this? Di kapal, Thomas memberikan senjatanya kepada Brandon. Mereka sampai di Santorini Island, tempat kolonel berada. Tim para sniper ini menempati posisinya untuk menghadang aksi yang akan dilakukan oleh Simpson. Scanning. Saat kolonel sedang berbincang dengan Thomas, tiba-tiba You don't have to see me, Colonel. Esteemed Senator. Sana berusaha mendeteksi HP yang dia gunakan sebagai penghubung ke senjatanya. Bidwell tidak berhasil menembak Simpson karena jaraknya yang terlalu jauh hingga 2.600 meter. Tim berusaha untuk menyergapnya. Rhys yang lebih dekat dengan lokasinya harus tewas dibunuh oleh Simpson. Brandon kemudian mengejarnya. Simpson mengaktifkan HP-nya dan terdeteksi oleh Sana. Bidwell gagal menembak Simpson. I'm gonna draw him out. Watch for movement. I got it. Brandon memintanya untuk menyerahkan diri. Namun Simpson beralasan mereka yang membuat dia melakukannya. Saling tembak-menembak kembali terjadi. Simpson menggunakan senjata remote controlnya untuk menembaki Brandon namun selalu meleset. Hingga perkelahian jarak dekat kembali terjadi. Simpson kembali menodong Brandon. You're enjoying this, aren't you? Akan tetapi, Thomas lebih dulu menghabisi Simpson. Now you're right in my kill zone. Let him know he's about to die. Jangan skip dulu, karena kita akan lanjut ke film sniper selanjutnya yang berjudul This is Zeus. Over. Watch your target indicators. We are not... Hey, Air Force, how's my designation? String me. I say again, we are cleared hot. It's all yours. Di awal film, kita melihat 4 kapal perahu cepat dari pasukan teror Ridau. Di antara perahu itu, ada beberapa orang menggunakan baju kuning sebagai tawanan. Scene berpindah ke pusat kontrol pangkalan militer.
Kolonel bertanya tentang konvoi perahu itu. Apakah para tawanan itu orang-orang kita? Operator segera melakukan identifikasi. Tampak beberapa marinir dari tim sniper melakukan pengintaian terhadap pasukan musuh itu. Salah satunya adalah Richard Miller, dan aktor utama dalam film ini yaitu Brandon. Dan dua di antaranya marinir perempuan sebagai pengintai dan penembak jitu. Para sandera dibawa ke sebuah lokasi pinggir pantai. Sebelum melakukan eksekusi, mereka melakukan perekaman video. Mereka akan menghabisi orang Amerika yang dicap akibat perilaku dari orang Amerika itu sendiri. Kolonel memberikan izin kepada tim di lapangan untuk melepaskan tembakan. Yang mengejutkan, di antara teroridau itu ada seorang anak kecil yang diperintahkan untuk melakukan eksekusi pertama. Brandon diperintahkan untuk melepaskan tembakan pertama, namun Brandon ragu. Dan selanjutnya, ini yang terjadi. Shot. You read, rampage. Sebagian musuh yang melarikan diri menaiki perahu langsung dikejar helikopter. Sisanya kabur menggunakan mobil, tapi heli tempur kembali membidiknya. Terungkap, sandera yang dihabisi musuh adalah dokter anak yang memberikan perawatan ke penduduk desa. Kepala tim Richard Miller menyalahkan Brandon karena ragu dan kehilangan ketenangan untuk menembak. Scene berpindah ke Istanbul, Turki. Tim dari para sniper ini terlihat sedang santuy menikmati liburan. Namun, tidak bagi Brandon yang tampak merasa bersalah. Mereka memanggil Brandon sebagai junior dan itu menyinggungnya. Brandon lebih memilih menyendiri menghindari hujatan mereka. Tiba-tiba dia melihat seorang wanita cantik dan seksoi. Saat dia pergi, Brandon mengikutinya. Berpindah ke seorang pria yang sedang berjalan di antara keramaian membawa sebuah tas yang berisi senjata sniper. Pria tersebut kemudian naik ke sebuah atap. Sedangkan Brandon menemui wanita itu di tempat yang cukup sepi. Brandon mencoba menjalin komunikasi dengan wanita cantik ini yang mengaku sedang berbisnis. Sementara pria itu sedang mempersiapkan senjatanya dan Brandon adalah targetnya. Hampir saja menarik pelatuknya, tiba-tiba seseorang menembak kepalanya lebih dulu. Dia adalah Mayor Bidwell yang langsung menelepon Brandon untuk menemuinya di sisi selatan jembatan dalam 20 menit. Saat menoleh, ternyata wanita itu sudah pergi. Brandon terkejut mendengar darinya bahwa dia telah dibuntuti oleh seseorang dari Suriah untuk mendapatkan kepalanya dengan bayaran 150.000 euro. Brandon memberitahunya bahwa operasinya telah gagal dan Miller akan menurunkan pangkatnya. Bidwell memberinya semangat untuk kembali menghilangkan keraguan. Di atas kapal perahu, kolonel menemui Mayor Bidwell dan timnya. Mereka mendapatkan tugas baru untuk melindungi saluran pipa gas Trans Georgia. Ternyata wanita yang sebelumnya sudah Brandon temui datang ke sana. Dia bernama Robin Slater dari Pusat Penyatuan Militer Sipil. Dan Kolonel Sergei Babayev akan menjadi relasi mereka dengan tentara Georgia. Musuh mereka di sana adalah kelompok radikal dari Afghanistan dan Irak. Insiden yang kerap terjadi adalah penembak jitu menyerang manajerial dan personil insinyur, termasuk pengeboman infrastruktur saluran pipa gas di lokasi kunci strategis. Dan salah seorang pimpinan teroridau ini adalah Rosan Gazakov alias Abu Abdullah. Mereka melakukan misi menghadang sniper musuh dengan bantuan drone dari udara. Tim kemudian berangkat menuju Georgia. Sebuah helikopter menurunkan 3 tim sniper di tempat ini. Tampak Miller dan kolonel ditemani Robin yang sudah berada di sana lebih dulu. Sedangkan kolonel yang berada di pusat pangkalan militer Turki melihat lokasi ini melalui sebuah drone. Robin menjelaskan paket mereka. Pria ini bernama Kilian Grant, seorang taipan energi dari Austria yang mengatakan Eropa Barat tidak membutuhkan gas Rusia dari Ukraina.
dia menjadi orang sangat penting dan menjadi target pembunuhan. Dan nanti malam, dia akan bertemu tetua suku untuk mengamankan hak atas tanah. Tim sniper sudah menempati posisinya untuk memberi keamanan kepadanya. Di sisi lain, sniper musuh sudah mengintai kedatangannya. Tim melihat sesuatu dan tiba-tiba No target indicated. I think I'm seeing something. Setelah menemukan lokasi musuh, drone penghancur langsung menembakkan rudalnya. Brandon dan rekannya mencoba menyelamatkan Rojas yang tertembak, tapi nyawanya tidak tertolong. Miller dan Robin datang ke lokasi musuh yang ditembak rudal, namun tidak menemukan tanda-tanda Gazakov di sana. Ternyata dia menggunakan kaliber 14,5 mm yang bisa menembus tank. Brandon mencurigai ada pengkhianat dari tim Georgia dengan memberikan koordinat mereka kepada Gazakov. Dan itu dia sampaikan langsung di hadapan Kolonel Babayev. Hingga terjadi adu mulut sampai Brandon terpancing emosinya. Karena berani melawan atasan, Brandon dikirim untuk masa percobaan ke Gunung Kaukasus di ketinggian 4000 mdpl. Dia ditemani seorang pria yang menjadi petunjuk jalan. Mereka sampai di sebuah rumah yang berisi beberapa pria yang menguasai medan di sini untuk menjaga saluran pipa gas di wilayah tersebut. Baru saja masuk, Brandon mendapat sambutan hangat dari mereka. Brandon berhasil mengalahkan mereka. Muncullah pimpinan tim ini, dia bernama Andrei Maskov. Mereka tertawa lepas saat mengetahui Brandon menantang Kolonel Babayev. Misi mereka selanjutnya adalah melakukan patroli rutin untuk mencegah pencuri dari Chechnya. Benar saja, terlihat beberapa pencuri yang sedang melakukan aksinya. Awalnya, Andrei akan menembak mereka, namun Brandon mengusulkan untuk menangkap hidup-hidup. Saat mendekat, ternyata salah satu pencuri bersenjata itu seorang wanita. Karena hampir menembak, wanita itu dihabisi oleh Andrei tepat di kepalanya. Dalam sebuah misi, Andrei menceritakan saat itu menjadi sniper untuk melindungi marinir darat. Tiba-tiba datang anak kecil seperti membawa sebuah buku, namun ternyata bahan peledak. Nuraninya berkata dia hanya seorang anak kecil, dan karena itu dia ragu untuk menembak. Tapi petasan itu meledak hingga menewaskan semua tentara di sana. Miller menghubungi Brandon bahwa mereka tidak menemukan Gazakov di Rigi. Dia ternyata saudara iparnya, dan malam ini mereka akan melakukan misi lagi untuk menyisir jalur pipa. Brandon mengingatkan Miller untuk berhati-hati dengan Kolonel Babayev. Tampak Robin melihat Miller dengan bahasa tubuh yang penuh curiga. Saat sedang melakukan patroli ditemani Andrei, terungkap dia adalah seorang kolonel tentara Rusia yang dibayar oleh konsorsium. Terlihat Said dan rekannya sedang memasang ranjau peledak. Sedangkan di markas, tim sedang mempersiapkan senjata mereka untuk melawan pemberontak Chechnya. Brandon ditemani Said sebagai pengintainya, sedangkan Kolonel Andrei dan anak buahnya berada di sebuah rumah. Tiba-tiba, lokasinya diketahui oleh Brandon dan dia berhasil menembaknya. Giliran Andrei yang menembak dan ternyata para pemberontak itu berhasil masuk dan membunuh tim. Andrei dibawa mereka untuk dieksekusi mati. Said mendekat ke sana dan mengatakan dia membantu mereka. Ketika Andrei hampir saja dieksekusi, ini yang dilakukan Brandon. Ternyata Said seorang pengkhianat dan Brandon tidak ragu lagi untuk menghabisinya.
Sebuah drone melintas di atas mereka. Kolonel meminta Brandon ditarik kembali karena dia telah berhasil melewati masa percobaannya dengan berhasil. Brandon kembali ke markas militer di Georgia. Dia akan dibantu seorang kontak untuk bertemu langsung Gazakov. Waktunya hanya 36 jam untuk melakukan misi ini. Pria buta ini akan menuntun Brandon untuk menemui dan menantang Gazakov langsung 1 lawan 1. Pria buta ini menyerahkan sebuah kotak yang berisi sisa tubuh saudara Gazakov akibat serangan rudal. Perjalanan darat pun dilakukan dari satu bukit ke bukit lain. Sebuah drone terbang di atas mereka untuk mengawasi pergerakan Brandon. Sampai di sebuah bukit, pasukan pemberontak mengepung Brandon. Kontak ini meminta Brandon mengangkat tangannya dan memberikan kotak itu kepada mereka. Pemberontak mengatakan terima kasih karena mereka bisa memberikan pemakaman yang layak untuk saudaranya. Di pusat kontrol, mereka mendeteksi banyak musuh di sini dan memperkirakan ini adalah markas mereka di mana Gazakov bersembunyi. Brandon meminta mereka menyebutkan orang yang telah memberitahu titik koordinat sniper mereka. Mereka hanya bilang itu hadiah dari Tuhan. Brandon melihat salah satu dari mereka menggunakan komputer talkbook dengan jaringan satelit. Gazakov bahkan langsung marah dan mengatakan dia tidak bohong. Lagi-lagi Brandon tidak percaya. Kolonel yang melihat dari udara meluncurkan rudal dari drone-nya. Brandon dan pria tua ini terlempar, namun dia baik-baik saja. Kembali ke pusat gas Georgia. Kepada Robin dan Kolonel Babayev, Brandon menjelaskan dia melihat komputer satelit di tangannya dan itu menjadi perangkat yang penting untuk mereka. Si bapak buta mengira pemberontak ini telah meniru jaringan drone mereka setiap saat. Tiba-tiba, Kolonel menghubungi Brandon dan Miller sekaligus. Kolonel terkejut dengan misi Brandon menemui Gazakov seorang diri. Terlebih, dia mendapat informasi tentang perangkat teknologi yang mereka gunakan. Brandon ditugaskan menyelesaikan misi ini secepatnya jika tidak ingin dilempar ke Mesir. Dia kembali dengan tim lamanya dan ingin segera mengetahui lokasinya karena sekarang mereka menjadi sasaran musuh. Terlihat Gazakov dan anak buahnya di sebuah lokasi membidik para sniper didukung perangkat komputer itu. Sebuah drone melintas di atas mereka. Semuanya menjadi jelas. Jadi, kelompok teroridau ini meretas sistem untuk mengetahui posisi sniper Amerika. Pasukan darat yang sedang berpatroli, mereka tembaki satu persatu. Bahkan mereka bisa lebih dulu menemukan lokasi sniper Amerika untuk menembak August. Untungnya, Brandon datang ke sana dan meminta tim melepas rompi mereka karena adanya GPS di dalamnya. Tim yang menyergap lokasi penembakan Gazakov tidak menemukannya di sana. Kolonel Babayev dan Robin menyadari kesalahan yang mereka lakukan dan apa yang dikatakan Brandon ternyata benar. Tim selanjutnya akan memburu Gazakov dan pasukannya yang terlihat di satelit, yang kini berada di dekat Kobuleti. Mereka akan menyerang stasiun di sana. Tim berencana mengerahkan semua pasukan. Robin merasa yakin dengan data yang mereka temukan ini. Namun Miller mengingatkan bagaimana kalau Brandon benar bahwa mereka telah meretas sistem kita. Miller mengatakan kau yakin 100%. Miller dan timnya berangkat ke sana dan meminta GPS timnya dinonaktifkan. Brandon ragu Gazakov berada di sana karena di Kobuleti hanya sasaran yang lunak tidak seperti di pusat pompa ini. Terungkap strategi Gazakov berhasil. Mereka mendeteksi pasukan marinir bergerak menuju jebakan. Sedangkan para pemberontak tetap berada di pompa gas ini untuk menyerangnya karena keamanan mereka sedang rapuh. Miller akhirnya memutuskan mereka untuk putar balik. Para pemberontak yang berjumlah sekitar 50 orang ini langsung melakukan penyerangan ke pompa gas. Kolonel dan Robin terkejut musuh berada di sana. Dan ini yang terjadi. Untungnya, Miller dan tim snipernya tiba lebih dulu. Remember giving you permission to go live, Rampage? He's here, I can feel him. Brandon berusaha mencari keberadaan Gazakov. Hingga akhirnya Brandon berhasil menghabisinya. Saat itu juga, sebagian pasukan teroridau lari tunggang langgang.
Miller berterima kasih kepada Brandon, termasuk kolonel yang puas dengan kinerja mereka. Dan Brandon kembali mendekati Robin yang menyesal dengan kesalahannya. You were just doing your job. Yeah. Dan setelah itu, kita lanjut ke film berikutnya yang berjudul Film dibuka dengan diperlihatkannya seorang marinir angkatan laut bernama Tommy yang melakukan aksi bunuh diri. Keesokan harinya, Tommy dimakamkan secara militer. Sebagai sahabat sekaligus rekannya, Brandon Beckett tidak percaya Tommy meninggal tragis dengan cara seperti itu. Miller yang kini menjadi agen CIA menugaskan Brandon terbang ke Kolombia untuk mengejar gembong narkoboy yang bernama Morales. Sama-sama sebagai sniper, Tommy tercatat sudah melakukan pembunuhan sebanyak 68 kali, sedangkan Brandon berhasil menghabisi para penjahat sebanyak 63 kali. Operasi mereka disebut GTC, yaitu Operasi Multilayanan Pertahanan yang bekerja untuk operasi anti narkoboy dan teroridau. Mereka tergabung dari beberapa agen federal dari DEA, DHS, hingga CIA. Brandon pun berangkat menuju Kolombia. Something like that. Sampai di sana, seorang agen DEA menjemputnya. Terungkap, Brandon akan dipromosikan untuk menjadi sersan mayor. Mereka tiba di pusat kepolisian nasional Bogota. Seorang polisi bernama Santiago ditunjuk untuk membantunya di sana. Mereka akan bertemu dengan Kapten Hector Garza, kontak mereka sekaligus pimpinan tim. Dan rupanya di markas ini ayahnya telah menunggu Brandon. I was in Costa Rica. Morales diketahui sebagai kepala kartel Kolombia yang menguasai 60% peredaran obat terlarang dan penyelundupan di perbatasan Amerika. Menggunakan seorang sniper sebagai pembunuh bayarannya, Morales telah menghabisi saingannya yang bernama Diego Paolo. Morales sekarang berada di puncak kejayaan karena tidak ada seorang pun yang berani melawannya. Thomas menambahkan, tidak ada seorang pun di militer aktif atau mantan militer yang bisa menembak dalam radius yang sangat jauh. Mereka berencana untuk menangkap Morales yang dinilai sangat lincah dan pintar bersembunyi. Lusa nanti, tim bisa mengetahui lokasi keberadaan Morales. Dan tugas Brandon untuk mencegah hal yang tidak diinginkan dari penembak jitunya. Seorang agen yang sudah 3 tahun melakukan penyelidikan ini tiba di sana. Dia bernama Cat Estrada dari DEA. Cat yang temperamental dan ambisius mengatakan sudah merubah rencana dan akan menangkap Morales esok hari, karena menurutnya tidak ada kesempatan lagi. Namun sepertinya tim kurang setuju karena mereka belum melakukan persiapan, terutama bagi Brandon yang belum melakukan pengukuran analisis dengan drone dan topografi. Tidak bisa menolak perintahnya, Brandon akan melindungi Cat dalam misi menangkap gembong narkoboy ini. Sikapnya yang tegas dan dingin ini membuat Brandon cukup terpesona melihat karakternya. Keesokan hari, tim langsung melakukan operasi penyergapan untuk menangkap Morales. Brandon dan Santiago ditemani yang lainnya masuk melalui jalur hutan belantara. Sedangkan tim darat dibagi 2 kelompok yang dipimpin Cat dan Garza untuk menyergap dari 2 sisi. Disinilah Brandon mulai melakukan pengintaian. Morales is calmer. Mengirim video dari sebuah drone, di markasnya Thomas melihat situasi di area sekitar tempat persembunyian Morales. Kemudian datang Simon melihat situasi dan mencari tahu operasi yang mereka lakukan. Tim darat mulai menyisir lokasi untuk mendekati rumah yang dicurigai sebagai tempat Morales berada. Sedangkan Brandon dan Santiago menjadi mata sekaligus pelindung mereka dari balik bukit. One health value. Tim darat 1 yang dipimpin Kapten Garza akan lebih dulu masuk ke dalam rumah target. Sedangkan si Cat dan timnya mengawasi mereka dalam jarak aman di balik mobil. Tiba-tiba ketika tim 1 masuk ke dalam rumah, ini yang terjadi. Garza pun tewas akibat sniper musuh.
Brandon menemukan posisi penembak jitu itu di balik pepohonan sejauh 723 meter. Sayangnya, tembakan Brandon meleset. Kembali ke markas, agen khusus Simon dari Departemen Keamanan Dalam Negeri meminta laporan dari tim. Tim menarik kesimpulan bahwa mereka telah dijebak oleh orang dalam yang sudah mengetahui operasi ini. Dan penembak jitu itu adalah seorang profesional yang mengirim pesan kepada tim agar keluar dari Kolombia. Kate menuding ada pengkhianat yang harus mereka cari. Sedangkan Brandon meminta waktu 48 jam lagi untuk menangkapnya. Thomas mengingatkan Brandon untuk membuka matanya dengan lebar dan tetap fokus karena penembak ini telah mengenalinya. Thomas juga mengatakan dia tidak bisa keluar dan pensiun dari pekerjaannya karena marinir baginya sudah seperti memancing. Tim kemudian melanjutkan kembali misinya dalam sisa waktu 48 jam. Kate menemui Brandon dan mengucapkan terima kasih karena telah mendukung dirinya saat berada di kantor. Brandon menjelaskan orang itu melakukan tembakan yang dirasa tidak mungkin karena pelurunya diketahui dapat berbelok. Kate merasa tidak peduli dengan penembak ini karena baginya Morales yang jauh lebih penting. Dia pergi dan menangis mengingat rekan-rekannya telah tewas dalam operasi itu, terutama Kapten Garza yang sudah sangat dekat dengannya. Kate masuk ke sebuah bar dan bertemu Pastor Carlos di sana. Carlos memberi saran kepada Kate untuk melepaskan Morales jika tidak ingin ada korban lain berjatuhan. Dia gembong yang sangat kuat, didukung seorang iblis penembak jitu yang sangat ditakuti lawannya yang bernama El Diablo. Carlos akan membantunya, namun dia memberi pesan jangan mempercayai siapapun. Santiago memberitahu Brandon bahwa dia menemukan penembak itu. Brandon dan El Diablo akhirnya saling membidik satu sama lain. Syuting Brandon dari jarak 1750 meter hampir saja mengenai El Diablo. Tiba giliran El Diablo. Brandon meloncat dan terbaring seakan dirinya telah tertembak. Brandon dan ayahnya kemudian mencari informasi dari proyektil peluru milik si penembak jitu musuh. Diketahui, peluru itu telah didesain seperti peluru kendali yang dapat dikendalikan dari jarak jauh karena terpasang optik di dalamnya. Peluru ini dapat menyerang target hingga jarak 1,6 km, buatan badan usaha pemerintah. Simon mengusulkan kepada Brandon untuk menempati rumah aman CIA. Dan inilah sosok Morales yang sedang santuy bermain biliar. Morales menugaskan anak buahnya untuk memburu penembak jitu Amerika itu yang dikabarkan masih hidup berdasarkan informasi dari orang dalamnya. Morales kemudian menelepon Diablo. Dan ternyata Diablo sudah berada di depan hidungnya Morales meminta bayaran karena telah menjalankan tugasnya. Tapi Diablo terkejut setelah mengetahui Brandon masih hidup. Brandon ditemani Kate naik ke sebuah mobil untuk menuju rumah aman CIA. Tak lama, Pendeta Carlos memberi informasi kepada Kate bahwa penembak itu sudah mengunjungi seorang wanita di sebuah lokasi. Namun tiba-tiba Kate lebih dulu pergi, sedangkan Brandon mengambil ponselnya Kate melihat sebuah lokasi di kotak pesannya. Kate menemukan rumah perempuan ini yang dijaga komplotan mafia. Hola, sexy. Tiba-tiba Brandon datang membantunya. Kate merampas kalung wanita itu dan melihat foto Diablo. Foto itu kemudian Brandon kirim ke ayahnya. Dia mengatakan seorang pengkhianat telah mendengarkan percakapan mereka hingga terjadi penyerangan saat mereka menuju rumah aman. Mereka berdua lalu menemui Pendeta Carlos. Morales diketahui dilindungi bukan hanya oleh preman bersenjata, tapi juga preman berdasi. Brandon harus bisa balik menjebak penembaknya.
Singkat cerita, markas mendapatkan informasi mengejutkan tentang tewasnya George, bankir Morales, kemudian Miguel Kemper si penyiksa, dan Johnny Morillo, preman terbesar Morales. Dan itu semua adalah aksi dari Brandon. Brandon mencurahkan pikiran dan ketakutan akan nasibnya berakhir seperti rekannya Tommy yang melakukan aksi bunuh diri setelah psikologisnya terganggu akibat terlalu banyak membunuh orang. Morales memberi Diablo $500.000 di muka untuk membunuh Brandon. $500.000 lagi akan ditambahkan jika Kate ikut terbunuh. Hasil penyelidikan mengungkap, Diablo berasal dari Venezuela. Dia telah membunuh anak Noriega dan nama aslinya adalah Enrique Quintero. Simon yang tidak sepaham dengan tim kembali mengusulkan agar Brandon dan Kate Estrada dipulangkan ke Amerika. Diablo memberi anak buah Morales sejumlah uang untuk informasi yang ingin dia dapatkan. Dia mengatakan Pendeta Carlos telah membantu Brandon dan Kate Estrada. Padre Carlos. Kate mendapat surat dari Pendeta Carlos untuk menemuinya di depan gereja jam 10 malam. Namun saat dia meneleponnya, dia tidak pernah mengangkat handphonenya. Mereka menebak ada sesuatu yang tidak beres. Brandon tidak langsung menuju gereja, namun mencari posisi terbaik untuk melihat keadaan di sana. Setelah menemukan lokasinya, Brandon mengeluarkan senjatanya dan Kate sebagai pengintainya. Nothing real. Tiba-tiba datang sebuah truk ke sana dan setelah truk itu pergi, mereka melihat Pendeta Carlos tergantung di sana. Kate ingin menolongnya, namun Brandon menahannya karena itu adalah jebakan. Brandon kemudian melepaskan tembakan untuk memotong talinya. Lokasi Brandon diketahui Diablo yang langsung melancarkan serangan. Tragis bagi Pendeta Carlos yang tewas diterjang timah panasnya Diablo. Keesokan harinya, jemaah gereja beramai-ramai mengantarkan Pendeta Carlos ke tempat peristirahatan terakhirnya. Kate merasa bersalah, pendeta harus menjadi korban. Ternyata di sana Brandon melihat salah seorang jemaah Carlos yang sudah berkhianat. Brandon berhasil menangkapnya, lalu memaksa dia mengatakan di mana Morales bersembunyi. Help us make this right. Singkat cerita, pasukan khusus berhasil menangkap gembong narkoboy ini. Hola, Jesus. Simon mengatakan Kejaksaan Agung Amerika menginginkan Morales dibawa ke Miami untuk menjalani proses pengadilan federal di sana. Tim yakin Diablo tidak akan membiarkan Morales sampai pengadilan. Mereka pun terbang menuju Miami. Perkiraan Brandon tepat, Diablo berhasil lolos dari pemeriksaan petugas bandara Miami. Morales dibawa oleh puluhan pasukan bersenjata lengkap. Sementara itu, Diablo sedang mempersiapkan senjata dan peluru kendali yang dia miliki. Brandon dan timnya melakukan analisa lokasi kemungkinan Diablo menyerang Morales. Mereka menyimpulkan sebuah lokasi yang sangat ideal bagi Diablo menjalankan misinya. Rupanya, Miller telah melakukan investigasi internal tentang hilangnya 100 peluru kendali ini. Dan Brandon diberikan secara gratis untuk mencobanya melawan Diablo. Tak lama, si kehet Simon datang kembali dan mengatakan anak buahnya berada di kendaraan terakhir dalam konvoi ini. Konvoi kendaraan mulai bergerak, membawa Morales ke pengadilan. Brandon dan timnya berada di sebuah atap untuk mengawasi kemungkinan Diablo berada di sekitar itu. Tim bahkan mengatakan kepada Simon bahwa konvoi itu tidak membawa Morales. Tapi Morales berada di sebuah van putih di belakang konvoi. Di sisi lain, puluhan anak buah Diablo bersenjata lengkap sudah bersiap. Dan inilah Diablo dengan senjata sniper super besarnya. Saat konvoi datang, Diablo membidik van putih di belakangnya. Tim melihat sedan yang bergerak cepat memburu van ini.
tiba-tiba Miller melancarkan serangan menghabisi komplotan kartel. Diablo kembali melesatkan tembakan kedua karena mengira Morales berada di sana. Akhirnya Brandon menemukan lokasi Diablo. Meskipun jaraknya sangat jauh di luar radius penglihatan Cat, namun Brandon percaya diri, terlebih peluru yang dia gunakan sama dengan peluru yang digunakan Diablo. Dan akhirnya Diablo pun mampus. Ternyata Morales ditempatkan di mobil lain. Terungkap di sini bahwa Simonlah pengkhianat sesungguhnya yang telah membantu Morales hingga mengakibatkan Garza dan anak buahnya Cat tewas. Dan inilah penutupan yang dilakukan oleh Cat. Dead because of you. Oke guys, jangan skip dulu karena kita akan lanjut ke sequel terakhir dari film Sniper ini. Dan inilah judulnya. Costa Verde. Bruno Diaz, the nation's first dealings with United. But Mr. Diaz's efforts will finally say about the historic event. I'm just getting this now. How will it Berlatar belakang di Costa Verde, Amerika Tengah. Seorang sniper wanita bernama Yuki melihat tayangan berita tentang seorang menteri bernama Bruno Diaz yang telah menjadi ikon selama beberapa dekade. Bruno akan menghadiri acara KTT bersama presiden. Di saat Bruno akan melakukan siaran langsung, Yuki langsung melepaskan tembakan. Scene berpindah ke Langley, Virginia. Seorang agen CIA bernama John yang ditugaskan mengusut kasus tewasnya Bruno menyebut Brandon Beckett sebagai tersangka. Itu karena mereka menemukan rambut di TKP dan tercatat terbang keluar masuk dari Costa Verde selama waktu penyerangan. Tim pasukan khusus akan dikirim ke rumahnya untuk menangkap Brandon. Brandon sendiri terlihat sedang santuy bermain game. Inilah si sniper Yuki yang membawa sebuah pistol dan barang bukti lainnya. Namun tiba-tiba Brandon ditangkap dan dibawa ke rumah aman CIA di Seattle. John menuduh Brandon membunuh Bruno Diaz dengan bukti DNA, catatan penerbangan, dan motifnya. Dia bahkan bertanya apakah ayahnya terlibat, karena diketahui ayahnya membelot di sana. Brandon merasa ini semua tidak masuk akal. Dia telah dijebak. Seorang agen bernama Zeke Rosenberg dari Homeland Security akan membantu Brandon mengusut masalah ini. Meskipun dia tahu ini tidak mudah, terlebih bukti sekarang mengarah kepadanya. Kelompok pembunuh bayaran dari Rusia ditelepon seseorang untuk melakukan sebuah pekerjaan. Zeke menemui Juliet, anak buah John, yang melakukan identifikasi dari paspor Brandon, dan dia juga yang menyimpulkan Brandon lah tersangkanya. Zeke kemudian meminta video saat pembunuhan itu terjadi. Selain itu, Zeke meminta informasi seorang pria yang diketahui bernama Donald Sott, CEO dari Novasil Pharmaceutical. Dari foto tersebut, Zeke mengenal ada 3 orang lainnya, yaitu Jose Lucas, Gabriel Machado, dan Maria Garcia. Mereka semua adalah politisi. Lalu Zeke bertanya apa yang dilakukan CEO farmasi itu di sana. Kembali ke Brandon yang akan dibawa menuju sebuah lokasi rahasia CIA. Di sisi lain, para pembunuh bayaran dari Rusia mulai menjalankan sebuah misi. Begitupun dengan si sniper Yuki yang akan kembali beraksi. Dalam perjalanan, Brandon merasakan ada yang tidak beres setelah melihat sebuah kendaraan mengikuti mereka. Dan tiba-tiba saat 2 penjahat itu mendekat, ini yang dilakukan Brandon.
Namun ternyata salah satunya masih hidup. Yuki sendiri gagal menembak Brandon. Scene berpindah ke San Francisco, California. Zeke menelusuri keterkaitan Donald dengan datang menemuinya untuk bertanya apa kaitan dia dengan para politisi saat Bruno terbunuh. Donald memberikan alasan dirinya hadir di sana sebagai advokat untuk pencabutan embargo. Dia juga teman dekat dari Bruno Diaz, Menteri Perdagangan yang terbunuh. Akibat kejadian itu, sahamnya anjlok sebelum mereka merger dengan Picus Industries, sebuah perusahaan yang berbasis di Vancouver dan memiliki hubungan dengan Costa Verde. John menuduh Brandon kabur dan meloloskan diri dibantu orang Rusia dan penembak jitu yang dia duga itu adalah ayahnya. Mobilnya terlihat di sebuah pabrik kayu Aberdeen di Washington. Dia menugaskan seluruh tim fokus memburu Brandon. Saat Brandon hendak mencuri sebuah mobil, dua polisi menodongnya. Dan ini yang dilakukan Brandon. Juliet diam-diam menghubungi Zeke untuk memberi informasi yang terjadi kepadanya. Zeke menyimpulkan ada seorang mata-mata dalam CIA dan dia membutuhkan Juliet untuk mengusut kasus ini. Juliet memberi informasi tentang kejanggalan dari perusahaan Picus. Akuntannya telah membuat alarm menyala dengan mencoba mengakses area di luar tingkat izin keamanannya. Dia bernama Josh Strayhorn. Scene berpindah ke Vancouver, Kanada. Zeke datang ke perusahaan Picus dan bertemu Drake Punix, kepala keamanan di tempat ini. Dia ingin berbicara dengan Josh, namun Drake mengatakan dia sedang tidak masuk dengan alasan sakit. Zeke bertanya tentang akses keamanan yang telah dilanggar olehnya dan kemungkinan dia berhubungan dengan tewasnya Bruno Diaz. CIA mendapatkan informasi pembajakan mobil yang dilakukan oleh Brandon, sedangkan Brandon sendiri sudah terlihat naik sebuah truk box. Juliet yang ditelepon Zeke meminta informasi kepadanya tentang Drake Punix. Tiba-tiba, John muncul di belakangnya. Zeke kembali ke Washington untuk mengunjungi pembunuh bayaran Rusia di rumah sakit yang sebelumnya mencoba membunuh Brandon. Di sebuah hutan, Brandon terkejut karena tiba-tiba ayahnya muncul dari belakang. Zeke mencoba mencari informasi sosok yang telah menyewa para pembunuh bayaran ini. Namun karena suaranya diacak, dia tidak tahu persis orang yang telah menyuruhnya. Diam-diam, ternyata agen John menyembunyikan sesuatu dan menghubungi seseorang. Ayah Brandon menceritakan kisah saat bertugas di Vietnam yang harus membunuh kolektor pajaknya. Atasannya Sersan Mayor Conrad yang kelelahan menugaskan Thomas untuk tetap tinggal di sana. Dia pergi sendirian masuk ke sarang target. Berulang kali membisikkannya Audi Videta C yang tidak diketahui apa artinya. Saat keluar, Conrad disekap dan dia memintanya menembak. Naasnya, dia berhasil membunuh target sekaligus Conrad. John dan anak buahnya melakukan olah TKP di rumah Brandon. Di sana, mereka menemukan sebuah surat dari ayahnya. Mereka bergegas menuju rumah Thomas untuk memburu kembali Brandon. Zeke yang berada di sana mencari sesuatu hingga dia melihat foto Brandon dengan rekan militernya. Foto itu dia kirim ke ponsel Juliet. Dan ternyata Drake Punix satu batalion dengan Brandon. Namun Juliet mengenalnya sebagai Sersan Clark McConnell, seorang tersangka kejahatan perang karena menyiksa warga sipil. Clark ditemukan tewas saat bertugas 5 tahun lalu. Zeke menciduk Josh saat akan masuk ke mobilnya. Dia mengaku Drake mengancamnya untuk menggelapkan jutaan dolar dari merger dengan Palm Novasil. Pasukan yang memburu Brandon sudah mendekat dan itu diketahui dari CCTV yang dipasang ayahnya. Di markasnya, John sedang memantau pasukan Delta yang sedang memburu Brandon. Zeke menghubungi John dan dia mendapatkan pelaku sebenarnya dan Brandon hanyalah target yang mereka jebak. Brandon disuruh ayahnya untuk melarikan diri melalui sebuah jalan rahasia. Saat pasukan Delta ditarik mundur, tiba-tiba, karena mendengar tembakan, Brandon kembali ke rumah ayahnya. Satu persatu pasukan Delta ini dihabisi.
Brandon naik ke sebuah menara untuk mencari tahu penembaknya. Disinilah Yuki berhadapan dengan dua sniper sekaligus. Terlihat Curug Thomas yang tidak lagi sempurna. Yuki tidak menembak Thomas, namun senjata milik pasukan Delta untuk memberi kejutan. Brandon dan ayahnya menyebar untuk memburu wanita ini. Ayahnya berhasil menembak dia hingga pertempuran jarak dekat antara Brandon dan si Yuki terjadi. Yuki berhasil melumpuhkan Brandon, namun Thomas berhasil menodongnya. Kembali ke Zeke yang sedang mencari keberadaan Drake Punix di rumahnya. Dia berhasil menemukan paspor palsu yang mengatasnamakan Brandon Beckett. Brandon menghubungi CIA untuk menyerahkan senjata sniper milik si Yuki. Zeke kemudian mendatangi taksi air yang sering digunakan oleh Drake. Brandon akhirnya dilepaskan oleh agen CIA ini. Kini mereka bekerja sama untuk menangkap Drake Punix. Yuki akan dimanfaatkan mereka untuk menarik dia keluar dari tempat persembunyiannya. Terlihat Zeke sedang menyelinap di tempat persembunyian Drake. Yuki menghubungi Drake, mengatakan telah menangkap Brandon hidup-hidup. Drake menginginkannya mati, namun Yuki meminta bayaran dulu darinya. Setelah itu, Drake memberinya alamat. Tim akan menuju alamat yang diberikan oleh Drake, dan Thomas akan mengawasi Brandon dari kejauhan dengan snipernya. Zeke melihat sebuah foto yang membuatnya terkejut. Ternyata ini rumah milik Donald Sot, CEO dari Novasil Pharmaceutical. Tiba-tiba Drake muncul hingga Zeke hampir tewas dibunuhnya. Donald menyuruhnya tidak membunuh Zeke karena dia punya rencana lain. Donald memberi tawaran kepada Zeke untuk bekerja sama dengannya. Namun dengan tegas Zeke menolaknya. Brandon dibawa Yuki ke rumah Donald dengan borgol di tangannya agar Drake lebih percaya. Tim mengawasi dari belakang, begitupun ayah Brandon menempati posisi terbaiknya untuk menembak. Yuki langsung meminta bayaran kepada Drake. Setelah mereka masuk, inilah yang terjadi. Drake menjadikan Brandon sebagai tawanannya, meminta helikopter dan uang tebusan $10 juta jika Brandon tidak ingin dihabisi. Yuki yang awalnya berniat kabur melihat agen Zeke di sana dan meminta bantuannya. Agen John meminta Thomas untuk menembak. Brandon mengatakan Audi Viditace, artinya yang lalu biarlah lalu. Tinggalkan pacar lama, carilah doi baru. Timah panas yang dilepaskan Thomas menghabisi Drake dan si Donald pun berhasil ditangkap. Okay. It's over. That's the hardest shot. Dan setelah itu, film pun berakhir. Oke guys, terima kasih yang sudah menonton sampai film terakhir ini. Salam percelopotan duniawi, keep enjoy.